Halo adik-adik, salam sehat, salam Pancasila. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Pika LBN Batu SHMH dalam mata kuliah umum kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu buah lagu nasional untuk mengingatkan kembali kita akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang merupakan salah satu butrinya adalah mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, gimana? Setelah kalian mendengarkan lagu tersebut, apakah kalian sudah mulai paham apa itu identitas nasional? Nah, identitas itu merupakan ciri yang dimiliki setiap pihak yang membedakan atau membandingkan dengan pihak lain. Sedangkan identitas nasional itu adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, di dalam lagu tadi disebutkan pribadi bangsaku. Nah, di situ disebutkan Pancasila dasar negara itu merupakan pribadi bangsa Indonesia. Kepribadian inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Itulah yang disebut dengan identitas nasional. Nah, sebelum kita membahas tentang identitas nasional, terlebih dahulu kita akan membahas apa saja sih identitas itu. Secara umum, identitas itu terbagi dua, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, apa saja sih contoh dari identitas primer itu? Yuk, mari saksikan video berikut. Nah, video tadi salah satu contoh identitas primer dari suku Batak Toba. Nah, apakah cuma itu identitas primer? Masih banyak lagi. Nah, setiap kebudayaan ada istiadat, baik itu rumah adat, makanan, pakaian adat, alat musik dari setiap daerah. dari seluruh provinsi Indonesia merupakan identitas primer bangsa Indonesia.
Nah, coba kita lihat keberagaman bangsa Indonesia atau identitas primer bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki 2.500 bahasa, 1.340 suku dan subsuku. Kemudian terdiri dari 6 agama besar dengan 187 kepercayaan. Nah, kalian sebagai generasi muda harus bangga dengan keberagaman ini. Hal tersebut dapat kalian implementasikan, misalkan kalian bangga dengan pakaian adat dari daerah kalian, menggunakan bahasa daerah kalian, mengikuti upacara adat kalian, dan masih banyak lagi adat istiadat dan kebudayaan masing-masing daerah. Kebudayaan dari daerah kalian itu tersebutlah yang menjadi ciri khas atau identitas kalian yang membedakan dengan suku-suku lain. Namun tetap satu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi sudah paham kan identitas primer itu? Nah, kita akan sekarang membahas tentang identitas sekunder. Apa sih identitas sekunder itu? Nah, sedangkan identitas sekunder itu didapatkan berdasarkan hasil perjuangan dan kesepakatan para tokoh-tokoh perjuangan kita pada zaman dahulu. Adapun identitas fundamental bangsa ini adalah Pancasila, yang merupakan dasar bangsa negara Indonesia yang tidak bisa diubah. Artinya, ketika mengubah Pancasila sama dengan membubarkan bangsa ini. Jadi, sampai kapanpun Pancasila tidak akan pernah bisa berubah. Karena itu sama saja kita menghancurkan negara ini atau membubarkan bangsa Indonesia. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih harus Pancasila yang dipilih sebagai identitas fundamental bangsa ini? Karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai, yaitu nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang membedakan Pancasila dengan ideologi-ideologi asing. Nah, selain Pancasila, masih terdapat identitas sekunder lainnya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 15, yaitu bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, bahasa negara ialah bahasa Indonesia, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, adik-adik boleh baca undang-undang tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai identitas sekunder bangsa ini. Nah, dari penjelasan identitas primer dan sekunder tadi, itulah yang disebut atau disimpulkan sebagai identitas bangsa nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Hal inilah yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab kalian sebagai generasi muda untuk mempertahankan dan melestarikan ideologi maupun identitas bangsa ini. Kalian harus mampu mengcounter budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Di era globalisasi sekarang dan era industri 4.0, tentu hal ini bukan hal yang mudah untuk mempertahankan identitas bangsa nasional Indonesia. Untuk mempertahankan eksistensi identitas bangsa nasional itu harus dimulai dari diri sendiri. Oke adik-adik, sudah paham ya terkait dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Oke, kita akan coba latihan. Perhatikan video berikut, identifikasi apakah tindakan dalam video tersebut sudah menggambarkan atau menggambarkan ciri
atau karakter bangsa Indonesia. Bocah perempuan berusia 6 tahun ini terbaring lemas setelah bola mata kanannya hendak dicongkel oleh kedua orang tuanya. Kini sang bocah harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan. Paman korban mengakui saat kejadian dirinya baru saja selesai menjalani prosesi pemakaman kakak korban berusia 22 tahun yang juga diduga menjadi korban ilmu pesugihan kedua orang tuanya. Sang kakak meninggal dunia usai dicekok dengan garam sebanyak 2 liter. Tapi yang eksekusi ada berapa orang? Yang eksekusi itu ada 4 orang. Siapa-siapa saja? Mama, bapak, kakek, sama omnya. Itu memang kalau dari informasi yang kita dapat, tujuannya apa dia kasih begitu anaknya? Ya katanya menurut ibunya, dia katanya lihat sesuatu di dalam matanya, itu yang mau diambil. Kedua orang tua beserta kakek dan nenek korban kini tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Dadi, Kota Makassar. Melakukan sementara ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sementara itu, dan saat ini kedua orang tuanya kita lakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi. Ada berapa yang diperiksa sementara? Ya? Ada berapa saksi yang diperiksa? Sampai saat ini baru 4. Suatu mungkin aliran atau ritual. Nah, tentunya ini korban ini adalah merupakan KDRT, korban kekerasan anak. Polisi terus mendalami motif dan tindak kekerasan pada anak yang dilakukan pasangan orang tua, termasuk bagaimana meninggalnya anak pertama mereka yang disebut meninggal akibat dicekok garam sebanyak 2 liter. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Selamat belajar ya adik-adik, tinggalkan tanggapan kalian dalam kolom komen ya. Oh ya, jika kalian suka dengan metode pembelajaran ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah